Oke, salam geografi. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang alat, yaitu namanya adalah pH meter. Alat ini adalah alat untuk mengukur pH pada tanah, yaitu keasaman atau basa tanah. Dan fungsi yang kedua dari pH meter ini adalah untuk mengetahui suhu dalam tanah. Langsung saja kita lihat bagian-bagian dari pH meter. Jadi yang pertama ini adalah tuas sensor, yang ini biasanya dimasukkan ke dalam tanah, kurang lebih sekitar 50-70% masuk ke dalam tanah. Batas maksimalnya adalah di batas antara aluminium ini, alloy, sampai ke plastik. Terus yang selanjutnya, yang kedua adalah tombol on dan tombol off. Di sini kita lihat pH adalah 7. Terus kita bisa menggantinya di tuas yang paling belakang. Tuas yang paling belakang kita lihat bisa digeser ke kanan maupun ke kiri. Ketika digeser ke kanan, itu dia akan menunjukkan temperatur. Temperatur ini adalah sementara temperatur ruangan, yaitu 30 derajat Celcius. Ketika nanti kita tancapkan, tentunya akan berbeda, akan berubah sensornya. Terus yang selanjutnya di sini juga ini menggunakan daya baterai. Ini baterainya dimasukkan ke dalam ini. Jadi dengan merek iTwin ini ya, mereknya iTwin. Selanjutnya kita akan mengukur, ini adalah sampel tanah yang berbeda yang saya ambil. Jadi pH meternya saya mengambil di suatu lahan yang sangat subur. Ini sudah pH-nya sudah on, terus kita masukkan ke tanah ya, kita lihat pH-nya 6,5, menandakan tanah itu sangat subur sekali. Setelah itu kita geser ke temperatur. Temperaturnya turun menjadi 30 derajat Celcius. Jadi kalau kita lihat tanah ini pH-nya tadi 6,5, menandakan tanah ini tanah yang sangat subur, cocok untuk lahan pertanian yang sifatnya normal. Kalau asam itu tentunya di bawah 5 itu asam, kalau basa tentunya di atas 8. Dan tanah ini, sampel ini saya nyatakan sampel tanah yang subur. Kita lihat temperaturnya, ini dia mulai turun di angka 29 derajat Celcius. Karena kalau kita lihat ketika kita mengambil sampel itu memang harus ditunggu waktunya, kurang lebih sekitar 2-3 menit sampai sensor itu benar-benar valid membacanya. Ini juga semakin turun lagi menjadi 28 derajat Celcius. Karena semakin dingin atau semakin sejuk suatu tanah itu sangat baik sekali untuk akar. Jadi semua tanaman akan bisa hidup dengan baik. Dan yang paling bagus adalah bukan dengan menggunakan sampel seperti ini, tetapi kita langsung uji di lapangan, kita tancapkan, terus kita lihat berapa suhunya, berapa pH-nya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sekian, salam geografi. Silahkan tanya-tanya di kolom komentar ketika belum jelas. Sekian, sampai jumpa.